Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nisa Aulia, Robiatul Adina, Akhir Maulana Marwan, Muhammad Rafiul Ahkam, dan Salsabila Zaroh akan membahas materi tentang laporan arus kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan ketika dibutuhkan. Kas ini berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun investasi. Bagi sebuah perusahaan, penting untuk membuat suatu laporan sebagai alat pengendali keluar masuknya uang yang dimiliki perusahaan. Jika dalam sebuah perusahaan mengalami kekurangan uang, akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membiayai berbagai aktivitas operasi dan investasi, pembelian, pembayaran bahan baku, pembayaran beban tenaga kerja, dan yang lainnya akan terganggu. Sebaliknya, jika kelebihan uang, maka akan menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur, padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola lebih optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Dari kepentingan perusahaan itu, maka perlu dibuatkan sebuah laporan arus kas yang berisi mengenai pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Adanya laporan arus kas ini untuk mengetahui sebuah perusahaan itu dalam kondisi untung ataupun rugi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian, kegunaan, format, metode-metode yang ada di laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Setiap sumber penerimaan kas harus dapat dibuat rinciannya tentang seberapa banyak uang yang diperoleh dari setiap sumber tersebut. Setiap sumber pengeluaran juga harus dapat dibuat rinciannya tentang seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut. Dari perbedaan jumlah dan waktu aliran dana yang diterima serta dana keluar akan terlihat tingkat keseimbangan antar keduanya. Jadi, pada bagian akhir dari laporan arus kas dapat diketahui jumlah kas yang dimiliki suatu perusahaan beserta sumber perolehan dan sumber kegunaannya. Kegunaan arus kas dalam PSAK nomor 2 disebutkan bahwa jika laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Dari analisis tersebut, kita dapat mengetahui 1. Kas masuk dan kas keluar perusahaan masa lalu. 2. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan bayar dividen di masa yang akan datang. 3. Informasi bagi investor dan kreditur untuk memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. 4. Kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. 5. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang keenam, pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan selama satu periode tertentu. Jadi pada dasarnya tujuan dibuatnya laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode tertentu. Diharapkan berdasarkan informasi tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan antisipatif di masa yang akan datang tentang berbagai hal yang berkaitan dengan aliran kas tersebut. Kegunaan arus Walaupun terdapat begitu banyak aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan dengan berbagai keunikan produknya,
Secara umum, semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok aktivitas utama. Adapun ketiga kelompok aktivitas utama tersebut yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan. Jadi, dari ketiga jenis kelompok aktivitas tersebut, jika diringkas, masing-masing kelompok aktivitas memiliki sumber penerimaan dan pengeluaran seperti yang tertera dalam tabel. Tabel pertama yaitu aktivitas operasi. Penerimaannya yaitu dari penjualan produk, pendapatan lain-lain. Adapun pengeluarannya yaitu dari pembelian bahan atau barang dagang, pembayaran beban tenaga kerja, pembayaran beban overhead, pembayaran beban pemasaran, pembayaran beban administrasi dan umum, dan juga pembayaran beban lain-lain. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Adapun sumber penerimaan dari aktivitas investasi yaitu penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan tanah, penjualan surat berharga, dan juga yang lainnya. Ada aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas keuangan. Penerimaan yaitu berasal dari penerbitan saham, penerbitan obligasi, penerbitan promes atau wesel, dan yang lainnya. Sedangkan pengeluaran yaitu dari pembayaran dividen, pelunasan obligasi, dan juga yang lainnya. Nah, dari aktivitas operasi, jika penerimaan kas yang berasal dari pendapatan melebihi besarnya beban yang dikeluarkan sehingga menghasilkan laba, maka laba usaha tersebut menjadi sumber penerimaan kas bagi perusahaan. Nah, sedangkan jika selisih antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan lebih besar bebannya sehingga menghasilkan rugi usaha, maka rugi usaha tersebut akan menjadi sumber pengeluaran kas selama periode tersebut. Sedangkan aktivitas penjualan aset tetap maupun surat berharga yang lain akan menjadi sumber penerimaan kas. Sebaliknya, aktivitas pembelian aset tetap maupun surat berharga yang lain akan menjadi sumber pengeluaran kas. Penerbitan saham baru, obligasi maupun surat utang akan menjadi sumber penerimaan kas bagi perusahaan tersebut, sedangkan pembayaran dividen, pelunasan surat utang maupun obligasi akan menjadi sumber pengeluaran kas bagi perusahaan selama periode tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, arus kas yang terjadi dalam perusahaan dibagi ke dalam 3 kelompok sumber kas, yaitu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan. Di dalam metode arus kas langsung, ada beberapa komponen, yaitu yang pertama memiliki sumber yang jelas, yang kedua terdiri dari data aktivitas operasional, yang ketiga memasukkan data aktivitas investasi, yang keempat memasukkan data aktivitas pendanaan, yang kelima menyusun arus kas hasil data seluruh perusahaan. Seperti yang kita lihat pada laporan laba rugi milik PT Lasido, bahwa pendapatan yang diterima yaitu sebesar 500 juta. Kemudian kas yang dibayarkan untuk beban sebesar 285 juta. Lalu beban-beban apa saja yang harus dibayarkan? Di sini terdapat 3 beban. Yang pertama beban pemasaran, beban administrasi dan umum, serta beban pajak. Nah, di sini yang harus kita perhatikan yaitu beban pemasaran dan beban administrasi dan umum harus kita jumlahkan terlebih dahulu, di mana beban pemasaran tertulis sebesar 225 juta dan beban administrasi dan umum tertulis sebesar 125 juta. Nah, di sini ketemulah total kedua beban tersebut, yaitu sebesar 350 juta. Kemudian, pendapatan yang diterima tadi yaitu sebesar 500 juta dikurangi dengan total dua beban yang sudah dihitung tadi, yaitu beban pemasaran dan beban administrasi sebesar 350 juta. Jadi 500 juta dikurangi 350 juta, ketemulah laba usaha sebelum pajak yaitu sebesar 150 juta. Selanjutnya, dari total beban administrasi dan umum sebesar 125 juta, sebesar 15 juta merupakan beban penyusutan aset tetap. Nah, jadi PT Lasido ini menyusun
laporan perubahan ekuitas, di mana di sini sudah terdapat keterangannya. Laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2012 sebesar 50 juta, kemudian laba usaha sebesar 125 juta, seperti yang telah diperhitungkan pada laporan laba rugi di slide sebelumnya. Kemudian terdapat juga dividen. Dividen itu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Di sini tertulis sebesar 75 juta. Nah, kemudian antara laba ditahan, laba usaha, dividen ini dihitung. Oh ya, maaf, untuk dividen itu termasuk pengeluaran. Jadi, dividen ini termasuk pengeluaran pada perusahaan tersebut. Sehingga 50 juta ditambah 125 juta kemudian dikurangi dengan dividen, yaitu 75 juta, ketemulah laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 100 juta. Nah, pada slide ini, PT Lasido juga menyusun laporan posisi keuangan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari penyusunan laporan posisi keuangan ini? Yaitu untuk mengetahui bagaimana sih kondisi keuangan pada awal tahun dan akhir tahun. Nah, seperti yang telah dijelaskan, di sini terdapat aset yang terdiri dari kas, piutang, aset tetap, dan akumulasi penyusutan aset tetap. Sehingga di sini dijumlah, ketemulah total asetnya pada tanggal 1 Januari tahun 2012 sebesar 500 juta dan pada tanggal 31 Desember tahun 2012 sebesar 700 juta. Kemudian, pada tahun 2012, PT Lasido menerbitkan lagi obligasi senilai 100 juta, sehingga total nilai obligasi yang beredar sebesar 250 juta. Juga terjadi kenaikan nilai total aset tetap dari 100 juta pada awal tahun 2012 menjadi 175 juta pada akhir tahun 2012. Kenaikan tersebut terjadi karena perusahaan membeli sebidang tanah seharga 75 juta. Nah, jika dari laporan keuangan tersebut kemudian dibuat laporan arus kas perusahaan, maka laporannya akan menjadi sebagai berikut. Nah, dari laporan arus kas metode langsung ini, pasti ada yang bertanya-tanya, loh, kok tidak sesuai ya dengan laporan-laporan sebelumnya seperti pada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Nah, berikut ini akan kami jelaskan bahwa dari laporan laba rugi diketahui bahwa pendapatan yang diterima perusahaan adalah 500 juta. Tetapi dari total pendapatan tersebut tidak semuanya merupakan pendapatan tunai. Nah, hal itu terlihat dari kenaikan jumlah piutang di laporan posisi keuangan sebesar 25 juta, di mana pada awal tahun sebesar 200 juta dan pada akhir tahun menjadi 225 juta. Nah, karena itu, kas yang masuk perusahaan yang berasal dari pendapatan usaha adalah 475 juta. Nah, itu didapat dari pendapatan total dikurangi kenaikan piutang, yaitu 500 juta dikurangi 25 juta. Nah, sementara beban usaha perusahaan di laporan laba rugi tercatat sebesar 350 juta. Tetapi dari seluruh beban usaha tersebut juga tidak seluruhnya merupakan beban yang mengeluarkan kas selama periode tersebut. Nah, hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah utang usaha di laporan posisi keuangan sebesar 50 juta, di mana pada awal tahun sebesar 100 juta dan menjadi 150 juta pada akhir tahun. Nah, di samping itu juga terdapat beban usaha yang tidak mengeluarkan kas, yaitu beban penyusutan sebesar 15 juta. Nah, karena itu, beban usaha yang mengeluarkan kas pada periode tersebut hanya sebesar 285 juta. Di mana itu diperoleh dari beban usaha total dikurangi kenaikan utang usaha dikurangi beban penyusutan, yaitu 350 juta dikurangi 50 juta dikurangi 15 juta. Kemudian pendapatan tunai sebesar 475 juta dikurangi beban usaha tunai sebesar 285 juta akan menghasilkan laba tunai sebesar 190 juta.
Nah, laba usaha tunai itu bila dikurangi dengan kas yang dikeluarkan untuk pajak sebesar 25 juta akan menghasilkan kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi sebesar 165 juta. Sedangkan dari aktivitas investasi, perusahaan hanya melakukan satu transaksi investasi selama periode tersebut, yaitu pembelian tanah seharga 75 juta. Pembelian tanah secara tunai ini jelas merupakan aktivitas pengeluaran kas pada periode tersebut. Aktivitas keuangan mencatat dua transaksi, yaitu penambahan obligasi senilai 100 juta yang jelas merupakan aktivitas penerimaan kas dalam jumlah yang sama. Kemudian aktivitas pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 75 juta itu merupakan aktivitas pengeluaran kas untuk periode bersangkutan. Nah, dari rincian setiap aktivitas ini di mana terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar yang kemudian ditambahkan dengan saldo kas pada awal bulan Januari 2012 sebesar 215 juta yang akan menghasilkan saldo kas pada akhir bulan Desember 2012 sebesar 330 juta.